Saat seseorang memasuki usia 60 tahun ke atas, tubuh mulai mengalami berbagai perubahan, termasuk penurunan metabolisme serta peningkatan risiko penyakit tertentu. Oleh karena itu, menjaga pola makan yang seimbang menjadi semakin penting, terutama dalam memilih buah-buahan yang dikonsumsi. Meskipun buah dikenal kaya akan vitamin, tidak semua jenisnya cocok untuk lansia. Beberapa buah justru dapat memperburuk kondisi kesehatan tertentu, seperti meningkatkan kadar gula darah, mengganggu sistem pencernaan, atau berdampak negatif pada kesehatan gigi. Terlebih lagi, bagi mereka yang sedang mengkonsumsi obat-obatan atau memiliki penyakit seperti diabetes, gangguan jantung, hipertensi, atau masalah ginjal, memilih buah dengan bijak adalah hal yang sangat penting. Banyak lansia tanpa sadar mengkonsumsi buah yang justru beresiko bagi kesehatan mereka. Mereka mengalami pusing dan kebingungan parah akibat mengkonsumsi buah yang selama ini mereka anggap aman. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan itu, hari ini kita akan membahas 7 jenis buah yang sebaiknya dihindari oleh lansia beserta solusi yang lebih aman bagi kesehatan. Sebelum kita mulai, untuk mendukung channel ini dalam misi membantu banyak orang dengan memberikan informasi penting dan bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan bagikan ke media sosial Anda lainnya. Saya sangat tertarik sekali dengan tempat tinggal Anda. Untuk itu, tuliskan di kolom komentar dari daerah mana Anda menonton video ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk memberitahu saya. Sebisa mungkin saya akan menjawabnya. Inilah 7 buah berbahaya yang sebaiknya dihindari lansia. 1. Belimbing. Belimbing mungkin terlihat seperti buah tropis yang lezat dan menyegarkan, tetapi bagi lansia, buah ini bisa menjadi ancaman serius, terutama bagi mereka yang memiliki masalah ginjal. Karena kandungan karamboksin sejenis neurotoksin dalam belimbing yang dapat menimbulkan efek beracun untuk ginjal yang tidak berfungsi normal. Biasanya, orang dengan ginjal yang sehat dapat menyaring dan mengeluarkan karamboksin dari tubuhnya. Namun, pada pengidap penyakit ginjal, zat beracun ini menumpuk dalam tubuh yang dampaknya bisa berbahaya, menyebabkan pusing, kebingungan, muntah, kejang, hingga kondisi yang lebih parah. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak orang tidak menyadari bahwa ginjal mereka bermasalah hingga semuanya terlambat. Gejala seperti mudah lelah, pembengkakan di kaki, atau perubahan frekuensi buang air kecil bisa menjadi tanda penurunan fungsi ginjal. Jika Anda menyukai buah tropis, pertimbangkan untuk mengganti belimbing dengan pir Asia yang renyah dan berair, atau buah naga yang memiliki sensasi segar tetapi lebih aman bagi kesehatan. Kedua buah ini mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket dan tidak membawa resiko berbahaya bagi tubuh. Yang kedua adalah durian. Durian adalah buah tropis yang dikenal dengan aroma kuat dan rasa yang khas. Namun bagi lansia, terutama yang berusia 60 tahun ke atas, konsumsi durian dapat beresiko terhadap kesehatan. Resiko ini terutama disebabkan oleh kandungan tinggi gula, lemak, dan zat tertentu yang dapat mempengaruhi tekanan darah serta fungsi jantung. Durian mengandung sulfur dan senyawa volatil yang dapat menghambat enzim dalam tubuh yang bertugas memecah alkohol. Ini berbahaya bagi lansia yang memiliki masalah hati atau sering mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Selain itu, kandungan gula dan kalori tinggi dalam durian dapat meningkatkan kadar gula darah secara signifikan yang beresiko bagi penderita diabetes. Kandungan kalium dalam durian juga cukup tinggi yang dapat berbahaya bagi lansia dengan gangguan ginjal. Ginjal yang sudah melemah mungkin kesulitan membuang kelebihan kalium sehingga dapat menyebabkan gangguan irama jantung atau bahkan serangan jantung. Selain itu, durian memiliki efek vasodilatasi yang dapat meningkatkan tekanan darah bagi mereka yang memiliki hipertensi. Oleh karena itu, lansia dengan riwayat hipertensi, penyakit jantung atau diabetes harus mengkonsumsi durian dengan sangat hati-hati atau bahkan menghindarinya untuk mencegah resiko kesehatan yang lebih serius. Jika Anda tetap ingin makan durian juga, cukup makan 1 atau 2 biji saja isi dalamnya, bukan 1 buah durian utuh. Yang ketiga adalah alpukat. Alpukat sering dianggap sebagai pilihan sehat karena kaya akan lemak baik dan nutrisi penting. Namun konsumsi berlebihan justru bisa membawa masalah tersendiri, terutama bagi lansia.
Meski mengandung lemak tak jenuh yang bermanfaat bagi jantung, alpukat juga memiliki kandungan kalori yang tinggi. Sebuah alpukat ukuran sedang bisa mengandung sekitar 240 kalori, jumlah yang hampir setara dengan 1 kali makan bagi sebagian lansia. Menurut American Heart Association, seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh melambat dan kebutuhan kalori menurun. Jika alpukat dikonsumsi tanpa memperhatikan porsinya, kenaikan berat badan bisa terjadi perlahan-lahan. Hal ini dapat memberi tekanan ekstra pada sendi, jantung, dan mobilitas tubuh. Selain menyebabkan kenaikan berat badan, alpukat juga dapat mengganggu efektivitas beberapa jenis obat seperti obat pengencer darah, misalnya warfarin dan heparin. Karena kandungan vitamin K dalam alpukat yang tinggi dapat mengurangi efektivitasnya dan meningkatkan resiko pengumpalan darah. Kandungan kalium yang tinggi dalam alpukat juga bisa berdampak pada keseimbangan elektrolit, terutama bagi penderita penyakit ginjal atau jantung. Fakta mengejutkan lainnya adalah bahwa alpukat bisa memicu reaksi alergi, terutama bagi lansia yang sensitif terhadap lateks. Sekitar 6% orang di atas usia 65 tahun mengalami alergi lateks, dan protein dalam alpukat dapat menyebabkan reaksi mulai dari gatal ringan hingga sesak napas. Jika Anda ingin mendapatkan manfaat dari kandungan gizi dalam alpukat, ada beberapa alternatif yang lebih aman. Gantilah dengan minyak zaitun atau porsi kecil kacang-kacangan seperti kenari dan almond yang kaya nutrisi tetapi lebih rendah resiko interaksi dengan obat. Jika tetap ingin mengkonsumsi alpukat, batasi hanya 1/4 buah per hari dan dikombinasikan dengan makanan lain. Yang keempat adalah jeruk. Jeruk kaya akan vitamin C dan antioksidan, tetapi bagi lansia dan penderita masalah pencernaan, buah ini memiliki resiko tersembunyi. Keasamannya dapat memicu asam lambung, mengganggu efektivitas obat, dan merusak enamel gigi. Seiring bertambahnya usia, otot yang menahan asam lambung melemah, menyebabkan lebih dari 60% lansia mengalami masalah asam lambung. Jeruk menjadi salah satu pemicu utama kondisi ini. Menurut Mayo Clinics, konsumsi jeruk atau jusnya dalam waktu kurang dari 2 jam setelah minum obat dapat mengurangi efektivitas lebih dari 50 jenis obat yang sering dikonsumsi lansia, termasuk obat tekanan darah, kolesterol, atau antidepresan. Selain itu, paparan asam jeruk dapat merusak enamel gigi yang menipis akibat penuaan, menyebabkan sensitivitas, gigi berlubang, dan kerapuhan. Sebagai alternatif vitamin C yang lebih aman, paprika merah dan kiwi bisa menjadi pilihan. Jika tetap ingin mengkonsumsi jeruk, hindari makan dalam keadaan perut kosong. Encerkan jeruk dengan air dan jangan makan jeruk dalam 2 jam setelah minum obat. Yang kelima adalah semangka. Semangka adalah buah yang menyegarkan, tetapi bagi lansia dengan diabetes, penyakit jantung atau gangguan ginjal, konsumsinya perlu dibatasi. Meskipun mengandung 90% air, semangka memiliki kadar gula alami tinggi dan indeks glikemik yang bisa meningkatkan gula darah dengan cepat seperti soda. Ini beresiko bagi penderita diabetes atau resistensi insulin. Selain itu, kandungan kalium dan airnya dapat mengganggu keseimbangan cairan tubuh, terutama bagi mereka yang mengkonsumsi obat jantung atau diuretik. Bagi penderita gangguan ginjal, kelebihan kalium dari semangka sulit disaring, berpotensi menyebabkan detak jantung tidak teratur, rasa lemas, bahkan gagal jantung. Mengingat sekitar 40% lansia mengalami penurunan fungsi ginjal, konsumsi semangka berlebihan bisa berbahaya. Untuk tetap menikmatinya dengan aman, batasi porsi maksimal setengah cangkir per sajian dan hindari konsumsi malam hari agar tidak membebani jantung dan ginjal. Yang keenam adalah mangga. Mangga adalah buah yang kaya akan vitamin, serat, dan antioksidan. Tetapi bagi lansia, konsumsi mangga dalam jumlah berlebihan bisa berbahaya. Salah satu alasannya adalah kandungan gula yang cukup tinggi dalam mangga yang dapat meningkatkan kadar gula darah secara signifikan. Hal ini beresiko bagi lansia yang menderita diabetes atau memiliki resistensi insulin. Selain itu, mangga mengandung serat yang cukup tinggi yang meskipun bermanfaat bagi pencernaan dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti diare atau perut kembung jika dikonsumsi secara berlebihan. Beberapa orang juga bisa mengalami alergi terhadap mangga, terutama pada kulitnya yang mengandung urusiol.
senyawa yang bisa menyebabkan iritasi kulit atau reaksi alergi. Bagi lansia dengan masalah ginjal, mangga yang kaya akan kalium juga bisa menjadi masalah karena dapat mengganggu keseimbangan elektrolit di dalam tubuh. Oleh karena itu, meskipun mangga memiliki banyak manfaat, lansia perlu mengkonsumsinya dalam jumlah yang wajar dan sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Dan yang terakhir adalah anggur. Meskipun anggur sering dianggap sebagai cemilan sehat, konsumsi buah ini perlu diwaspadai bagi lansia terutama yang menderita diabetes. Di Indonesia, hampir setengah dari populasi berusia di atas 60 tahun memiliki riwayat diabetes. Sehingga pemilihan makanan yang tepat sangat penting. Anggur mengandung gula alami dalam jumlah tinggi. Satu cangkir anggur yang berukuran sekitar 151 gram mengandung sekitar 23 gram gula yang dapat menyebabkan lonjakan gula darah. Peningkatan gula darah ini bisa memicu gejala seperti kelelahan, pusing, bahkan memperburuk komplikasi diabetes seperti gangguan saraf dan penglihatan. Seiring bertambahnya usia, refleks menelan melemah, membuat makanan tertentu lebih beresiko tersangkut di tenggorokan. Bentuk anggur yang bulat dan teksturnya yang licin meningkatkan resiko tersedak pada lansia. Sebagai pilihan yang lebih aman, lansia dapat mengkonsumsi buah yang lebih rendah gula seperti blueberry atau raspberry yang juga kaya akan antioksidan. Jika ingin tetap menikmati anggur, disarankan untuk memotongnya menjadi 4 bagian dan membatasi konsumsi hingga 6 butir per hari. Itulah pembahasan tentang 7 buah berbahaya yang sebaiknya dihindari oleh lansia. Meskipun kaya vitamin dan nutrisi, tidak semua buah cocok untuk lansia. Seiring bertambahnya usia, metabolisme melambat, sistem pencernaan melemah, dan organ vital seperti ginjal serta jantung bekerja lebih keras. Buah yang dulunya aman bisa menjadi masalah di usia lanjut. Pilihlah alternatif yang lebih aman. Perhatikan isyarat tubuh, karena menyesuaikan pola makan dengan perubahan tubuh sangat penting untuk menjaga kesehatan sampai usia lanjut. Demikian dari saya, Teddy Wong, MSI, motivasi, solusi, dan inspirasi.